BPUPKI, PPKI, Perindah kecil, undang-undang, apakah itu? Itu semua kita akan bahas di video. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clean. I got 3 old thoughts, new block, where that deep. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Materi saya pada kesempatan kali ini yaitu kehidupan berbangsa dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dijalankan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk, yaitu negara yang di dalamnya berbagai suku, agama, dan ras. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai pedoman bangsa Indonesia pada sidang PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pedoman bangsa Indonesia sebagai berikut. Proses penyusunan dan penetapan dasar negara. Proses penyusunan dan penetapan dasar negara sebagai berikut. 1. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Salah satu tujuan dibentuknya BPUPKI adalah mempersiapkan undang-undang yang berisi tentang dasar negara, bentuk negara, tujuan negara, dan sistem pemerintahan. B. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang pertama BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T. Rajiman Weddio Diningrat. Katakan kepada seluruh peserta sidang mengenai dasar filsafat apa yang akan dibentuk bagi Negara Kesatuan Indonesia ini. Rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter 22 Juni 1945 yaitu sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia membicarakan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia kecil dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang bertujuan untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar dan Asas Negara Indonesia Merdeka. Panitia kecil dipimpin oleh Profesor Dr. Soepomo bertugas untuk merancang batang tubuh Undang-Undang Dasar dan mempersiapkan naskah proklamasi. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI merumuskan hal-hal sebagai berikut. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden sehari-hari akan dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia. Rumusan dasar negara yang disahkan dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlinda. Saya adalah pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem dan bentuk kenegaraan sudah ditetapkan oleh setiap negara tersebut untuk mencapai tujuannya masing-masing. Setiap sistem kenegaraan tersebut pastilah memiliki keunggulan maupun kelemahan dalam penerapannya, termasuk konsep negara kesatuan. Berikut keunggulan dan kekurangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Semua urusan dikendalikan pusat sehingga diharapkan bisa terjadi penerapan di
berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. 2. Kualitas tokoh nasional lebih bermutu karena seleksinya dilakukan secara nasional. 3. Biaya demokrasi lebih murah. 4. Kepemimpinan pusat dan daerah dalam satu komando sehingga koordinasi lebih mudah. 5. Biaya kegiatan perekonomian lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. 6. Kesejahteraan rakyat diharapkan lebih merata karena daerah yang minus akan dibantu pemerintahan pusat. 7. Korupsi lebih dapat dikendalikan karena daerah tidak bersifat oknum. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.